Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Oke, video kali ini saya akan melanjutkan tentang video-video sebelumnya tentang membuat kabel USB cat interface ya, yang saya buat terpisah kemarin hanya untuk mencoba dulu bahwa memang ini sudah berhasil terkoneksi dengan logger N1MM ya, terutama frekuensinya sudah saling terkoneksi satu sama lain antara laptop atau PC dengan perangkat radionya, dan radio yang saya gunakan adalah Kenwood TS450S ya. Nah, sekarang sesuai janji saya akan menggabungkan cat interface ini dengan soundcard interface yang sudah pernah saya bikin beberapa bulan yang lalu lah. Saya tidak akan mereview lagi ini, silakan teman-teman buka saja cara pembuatannya ya. Ini cukup mudah juga dengan biaya yang cukup murah. Nah, ini saya akan gabungkan ke sini supaya nanti bisa digunakan, dan akan saya contohkan nanti bagaimana penggunaannya di logger N1MM ya, untuk kontes-kontes SSB, dan juga digunakan untuk aplikasi mode digital yang akan saya contohkan di sini pakai GTDX ya, atau WSGTX juga bisa lah. Silakan bisa juga yang lain. Hanya nanti saya akan contohkan GTDX saja ya, karena sama saja yang lainnya. Oke, ini sebenarnya ini yang awal ya. USB to TTL yang saya pakai FT232RL ya. Ini bekas solderannya yang kemarin saya pakai terpisah. Nah, saya sebenarnya sudah pasangkan di sini ya, sudah pindahkan ke sini. Oleh karena itu akan saya buka ya, akan saya buka ini box soundcardnya, bahwa memang koneksinya sama aja dengan yang pernah saya videokan di sebelumnya, koneksi ininya. Karena kebetulan ini di soundcard interface ini saya menggunakan USB to TTL yang sama, karena di sini banyak pinnya ya. Hanya di sini di soundcard itu saya hanya pergunakan pin RTS untuk men-trigger switch saja dulu itu ya. Jadi ketika suara tune keluar, nah untuk men-switchnya ini menggunakan pin RTS yang ada di sini ya, dan switchnya menggunakan optocoupler ya untuk men-switch PTT di perangkat. Oke, kan saya bongkar saja dulu ini teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya buka. Mohon maaf kalau ini seperti bertumpuk ya, karena saya menggunakan box yang kecil ya. Biasanya soundcard interface memakai box yang besar sehingga leluasa, dan biasanya memakai soket-soket ya. Kalau saya nggak pakai soket-soket, jadi saya langsung kabel ini dari sini ya. Nah, ini adalah soundcard interface yang pernah saya bikin dulu ya. Nah, ini modul ini sama USB to TTL-nya saya pakai ini. Ini sebenarnya hanya fungsinya di soundcard tuh hanya sebagai switch PTT aja ya, karena soundcardnya ini udah pernah saya review dulu menggunakan 2 buah trafo audio ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya gabungkan ya. Ini kenapa saya bawa pakai isolasi supaya tidak berhubungan satu sama lain. Nah, ini teman-teman, ini yang saya bikin kemarin ya. Jadi kalau kita lihat kembali skemanya, jadi saya hanya bikin blok ini saja ya, hanya untuk komunikasi TX dan RX saja. Sedangkan yang untuk ke input CW ya, keyer-nya ini saya tidak gunakan ya. Jadi saya tidak menggunakan ini ya, jadi hanya ini saja yang kita perlukan untuk port TX RX saja ya, yang ini. Oke. Karena dengan menggunakan switch PTT yang saya gunakan di soundcard itu sudah berfungsi ternyata ya. Jadi kita tidak usah lagi membuat input CW keyer ya. Nah, ini sama teman-teman ya. Ini yang ada di sini input, output, ground, dan PCC 5 volt ya. Oke, kalau
Prinsipnya sama aja. Kemarin ini TX, RX, kemudian groundnya bebas teman-teman, mau yang mana, kadang ada banyak ground, dan 5 volt ya, 5 volt ya, karena kita ini juga sama. Ini adalah kabel 5 volt, ini terhubung ke beberapa rangkaian di sini, jadi di jumper disatukan. Kemudian ini input outputnya, nah ini yang merah ini TX, yang putih ini RX. Ini tadinya tidak digunakan ya. Kemudian yang satunya adalah ground. Nah ini yang ground, yang ini ya. Ground bisa kemana saja, groundnya bisa disatukan. Oke, jadi ya seperti ini saja, hanya memindahkan ini yang tadinya tersendiri, saya pindahkan ke sound card, sehingga fungsinya sekarang ini tidak hanya sebagai sound card interface saja, tetapi menjadi CAT dan sound card interface digital mode. Jadi satu box ini sudah bisa berkomunikasi baik audio maupun TX, RX, komunikasi digitalnya. Oke, saya kira itu ya, nggak ada masalah ya. Ini satu model USB to TTL kita gunakan untuk dua fungsi, sound card dan USB CAT interface. Oke, ini kan saya tutup dulu, nggak ada masalah ya. Ini hanya menyambungnya saja, sama saja. Kalau teman-teman ini leluasa, silakan boxnya bikin yang besar, bisa juga pakai soket-soket ininya, input outputnya, supaya kelihatan lebih rapih. Kalau yang dijual di toko online biasanya seperti itu ya. Oke, saya langsung sekarang review ke perangkat, cara penggunaannya dan cara settingnya ke PC atau laptop. Oke, baik teman-teman, kita langsung sekarang ke laptop saja. Saya buka N1MM ya, logger N1MM dulu. Kita setting di sini saja dulu. Oke, ini sudah terbuka. Perangkat belum saya nyalakan, sehingga ini belum kelihatan di sini. Oke, saya akan nyalakan. Oke, ini sudah langsung terbaca ya. Jadi teman-teman, untuk ini frekuensi 7100 LSB ya, sudah terbaca sesuai dengan perangkatnya juga. Ini sudah bunyi ya. Oke teman-teman, yang bisa dibaca di sini kan ini PFOA ya. Jadi ketika kita setting awal PFOA, itu kesininya terbacanya PFOA karena ada A dan B ya. Bisa kita switching di radionya. Nah, ketika kita menggunakan PFOB ini tidak bisa connect ke sini. Ya, jadi kita harus konsisten di PFOA kalau kita ingin terkoneksi dengan logger ini, ataupun mungkin nanti dengan aplikasi digital GTDX atau yang lainnya. Oke, jadi ini sudah oke. Nah, oke, saya akan coba putar frekuensinya. Teman-teman, sebentar saya besarkan ya, saya besarkan ke fokus ke sini ya. Oke teman-teman, fokus ke sini nih. Oke, ini saya pindah-pindah. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, frekuensinya berpindah-pindah. Ini perangkatnya saya putar-putar frekuensinya. Oke, jadi sudah nggak ada masalah karena ini settingnya sama dengan setting ketika ini terpisah ya, ketika ini terpisah ya. Nah, yang sekarang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita bisa CQ secara otomatis menggunakan tombol-tombol ini ya. Jadi ketika kita kontes, baik itu kita CQ maupun kita menjawab CQ, itu kita bisa isi di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita CQ misalkan di sini, sehingga kita tidak usah CQ secara berulang-ulang terus berbicara langsung ke mic, tetapi kita bisa merekam suara kita, kemudian kita bisa tinggal klik ini aja ya, tinggal klik ini, ada F1 ya, kita tinggal klik F1 atau klik memakai mouse. Kalau pakai mouse kan agak ribet ya, enaknya F1 langsung. Jadi suara kita CQ Yankee Foxtrot 1 Bravo Papa Quebec Contest, nah seperti itu kan, berulang-ulang seperti itu. Nah, ini bisa kita tinggal klik kanan. Nah, di sini makronya keluar teman-teman ya. Ini ada makro ini, ada yang biru tulisannya, kemudian ada yang hijau. Nah, ini ada fungsinya teman-teman. Makro yang biru ini adalah untuk CQ ya. Jadi kita untuk mengirim ini.
Ya, jadi kalau untuk CQ kita ngisinya di sini nih. Ya, nah ini makro-makro yang ini nih kita isi. Tapi kalau kita menjawab, maka kita ngisinya di sini. Kalau menjawab CQ dari orang lain, kita ingin balas, maka kita isinya di sini di yang hijau. Ya, jangan sampai terbalik ya. Nah, kita fokus saja ke sini ya. Nah, saya contohkan yang F1 ini aja ya. SP CQ ya. Nah, caranya gampang teman-teman ya. Pertama kita harus merekam dulu, merekam suara kita. Misalkan Yankee Foxtrot 1 Bravo Papa Quebec Contest. Nah, kita bisa apa? Rekam di HP ya. Apa saja terserah teman-teman bagaimana ininya. Mau beberapa juga silakan ya. Kemudian teman-teman silahkan kirim ke komputer atau PC ya. Mau Bluetooth mau pakai apa terserah silakan. Nah, karena biasanya dari HP itu formatnya MP3 ya, atau mungkin ada juga yang langsung format WAP ya. Maka kalau formatnya masih MP3, teman-teman konversi dulu ya di PC atau laptop format audionya dari MP3 atau dari format yang lain menjadi format WAP ya. Untuk merubah format WAP banyak di sini teman-teman bisa apa? Bisa merubah mengkonversi melalui online ya. Jadi bisa melalui online teman-teman. Oke, saya tutup dulu. Nah, di sini ada teman-teman ketik aja konversi audio to WAP. Ya, jadi harus formatnya WAP dulu. Nah, setelah jadi format WAP ya, nanti teman-teman pastikan simpan suara kita yang sudah dirubah menjadi format WAP ya ke foldernya N1MM. Biasanya ada di dokumen ya. Dokumen, kita klik dulu dokumen. Nah, di sini N1MM logger ya. Nah, di sini ada ini banyak nih ya. Di sini ada WAP. Jadi kita simpan formatnya di format WAP di sini. Nah, kemudian nanti ada sebelum kita menyimpannya, sebenarnya ini ada satu folder letter file ya. Nah, teman-teman bikin dulu folder sesuai dengan nama call sign teman-teman. Nah, ini saya sudah bikin ya. Jadi jangan langsung simpan di sini, tapi teman-teman bikin folder dulu sesuai nama call sign. Nah, baru kita simpan di sini ya. Silakan teman-teman mau simpan rekaman kita yang apa aja, simpan aja di sini karena itu untuk stok ya. Nah, ini saya hanya mencontohkan, saya menyimpan file ini ya. Ini file CQ ya. Bentar, kalau mudah-mudahan ini bisa didengarkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bunyinya yang saya rekam. Yankee Foxtrot 1 Bravo Papa Quebec Contest. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah kita simpan di sini. Nah, untuk menyimpannya supaya kita bisa instan di sini, maka kita simpan di F1 yang ini yang paling atas ya. Nah, pastikan di sini nih ya, teman-teman simpannya di sini ya. Pastikan namanya sama persis dengan nama yang ada di folder ya. Kalau saya di sini foldernya CQ ya, CQ huruf besar semua, maka kita juga di sini isikan CQ huruf besar. .wap-nya ini sebenarnya yang jangan dirubah. .wap ini ada format ada di sini ya. Jadi suara kita yang kita rekam kita simpan di sini CQ nih, karena judul foldernya, judul filenya tadi saya CQ. Oke, udah setelah itu teman-teman nanti save ya, tinggal di save saja. Nanti terus keluar. Nah, kita akan coba ya, ini sebelum saya masuk ke setting ya, karena saya sudah setting, saya akan coba dulu apakah ini sudah berfungsi atau belum. Bravo Papa Quebec Contest. Nah, seperti itu ya. Saya coba pakai F1 ya, F1. Yankee Foxtrot 1 Bravo Papa Quebec Contest. Jadi seperti itu ya. Nah,
sebelum ke sini teman-teman pastikan masuk ke setting ini, config ya, configure port lagi. Oke. Nah, ini yang kemarin untuk komunikasi teman-teman udah nggak ada masalah ya, karena ini sama untuk hardware-nya, untuk jenis radionya serta setting ininya ya. Nah, kita buka setnya di sini. Nah, kalau kemarin ya, sebelum kita men-setting suara, kita belum men-setting parameter yang di bawah ini ya. Nah, ini kan ini standar kemarin ya, waktu kita men-setting RxTX ini always off, DTR RTS-nya ini juga standar. Nah, kita sekarang fokusnya ke sini. Nah, di sini kalau kemarin misalkan ini kosong ya, teman-teman pastikan ininya radio fooling rate-nya normal. Nah, kemudian teman-teman klik PTT via radio command SSB mode. Ini dicentang di sininya ya. Jadi hanya tambahannya ini saja teman-teman ya. Dari yang kemarin, karena kita sekarang ada tambahan suara ya. Supaya apa? Supaya suara keluar kemudian PTT-nya langsung on. Ya, PTT-nya langsung on. Jadi langsung men-switch perangkat. Jadi tambahannya hanya ini saja teman. Kalau ini biarkan saja karena ini default. Ini otomatis muncul sendiri teman-teman ya. Nilai ini PTT delay ini. Kita cukup centang ini saja. Selesai. Kita oke. Ya, maka kita oke lagi. Nah, ini ke radio juga karena tadi ini ke radionya kontak ya. Kita akan coba lagi CQ dengan menggunakan ini. Oke, itu ya. Saya coba lagi pakai F1. Yankee Foxtrot 1 Bravo Papa Quebec kontes. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan oke, untuk membuktikan bahwa ke radionya connect ya teman-teman, lihat saya akan pijit F1 nya, nanti akan transmit. Nah, oke, jadi seperti itu ya, kita pijit F1 lagi. Oke ya, jadi langsung connect seperti itu teman-teman ya. Oke, itu clear ya untuk N1NM. Sekarang kita akan lihat ke aplikasi GTDX. Oke, sekarang kita buka aplikasi ini GTDX nya. Oke teman-teman, ini aplikasinya sudah terbuka ya. Bentar. Oke, kita akan coba masuk di 7 MHz saja. Oke, sebentar. Saya masuk sini. Nah, teman-teman, sebelum nanti kita bisa mengubah-ubah frekuensi ini, maka kita harus masuk ke setting ya untuk mengkoneksikan CAT interface-nya. Oke, ininya general dan lain-lain tidak usah diubah. Audio juga tetap seperti yang dulu ketika kita belum memakai CAT interface, hanya sound card saja. Menggunakan input output mikrofon PC atau laptop. Nah, kita fokus ke radio ya. Nah, teman-teman lihat di sini, kemarin ketika saya belum menggunakan CAT interface ini radionya non ya, atau tidak ada ya. Jadi tidak menggunakan radio yang ada mereknya, radio homebrew ya. Jadi ini tidak ada isinya, makanya saya hanya fokus di sini di PTT method ya. Kemarin kita menggunakan RTS ya, port-com-nya sesuaikan dengan port-com PC atau laptop teman-teman, nanti USB TTL-nya berapa, seperti itu. Nah, ini masih tetap sebenarnya teman-teman, nggak berubah seperti ini. Nah, karena sekarang kita akan menggunakan CAT interface ya. Nah, maka kita sekarang kebetulan di sini ini jenis perangkatnya ada ya teman-teman. Kenwood TS450S ada, teman-teman cari saja di sini ini.
Quadboot TS450S. Kalau di N1M kemarin kan nggak ada ya, saya pakai 940S ya. Kalau di sini ada. Nah, ini parameter yang lainnya ini standar ya teman-teman. Nah, kecuali serial portnya juga, karena ini COM5 maka ini juga samakan ya. Serial portnya COM5, baud rate-nya ini default, ini juga default, ini juga default. Nah, di handshake-nya ini yang ini nih ya teman-teman ya, perhatikan. Kalau ini di atas itu default semua. Handshake-nya pastikan juga ini non ya. Di sini. Ya, jadi jangan klik yang lain, ini biarkan seperti biasa. Maka setelah ini kita isi, di sini juga akan berubah tampilan bawahnya seperti ini. Ini juga biarkan modenya non, split operationnya non, seperti itu. Oke, ininya tetap RTS seperti itu. Jadi kita hanya perlu setting untuk menyesuaikan jenis radionya saja di sini. Ya, selesai. Kita oke, maka tunggu beberapa saat. Ini juga berfungsinya di perangkatnya VFOA ya, di VFOA. Nah, jadi ketika kita akan merubah ini frekuensi di sini. Nah, ini ke perangkat juga sama. Nah, silakan teman-teman lihat ya. Ini di 20 meter, saya akan rubah dari perangkat sekarang ke 7 MHz atau ke 40 meter band. Saya akan pijit ini dari perangkatnya. Set. Oh, ini 30. Nah, ini 40 ya. Ya, ini jadi berubah sendiri ya. Jadi sudah otomatis berubah seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang akan saya coba untuk TX ya. TX dari sini ya. Saya langsung TX saja dari sini. Oke, saya pijit TX-nya, kita tunggu waktunya. Nah, ini sudah TX ya. Dan teman-teman lihat juga di perangkat juga TX ya. Perhatikan seperti itu. Oke. Sekarang kan kembali ke normal. Kita tunggu lagi di sini. CQ ya. Jadi otomatis ya teman-teman. Kita tunggu lagi beberapa saat. Oke, ini on lagi, dan ini di aplikasi juga sama. Nah, ini merah ini berarti kita sedang TX. Kemudian ini juga TX-nya menyala. Oke, sekarang mati. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi mode digital GTDX vs GTX, nah ini lampu indikator TX-nya menyala teman-teman. Tetapi kalau kita memakai N1MM yang tadi, ketika kita CQ menggunakan aplikasi N1MM, maka ini tidak menyala teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman dengarkan saja radionya TX atau tidak. Ya. Karena yang di N1MM itu tidak memakai switch, tetapi memakai digital audio, langsung men-switch trigger PTT perangkatnya. Oke teman-teman, jadi saya kira itu ya. Ini sudah berfungsi semuanya, baik itu di aplikasi logger N1MM maupun di aplikasi mode digital GTDX, vs GTX dan seterusnya. Yang penting di settingnya tadi ya teman-teman, kuncinya di settingnya tadi, sehingga teman-teman langsung bisa berkomunikasi ya, baik CAT interface-nya maupun sound card interface-nya. Oke, mohon maaf ini kepanjang sekali videonya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang memerlukan informasi ini, dan terima kasih.